Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, layak kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi kali ini. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana belajar bersama. Semoga Allah memberkahi apa yang kita lakukan sehingga kita meninggalkan tempat ini dalam kondisi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, kita bersyukur kepada Allah di tempat ini kita dikasih jaminan keamanan oleh Allah. Bapak Ibu bisa kumpul di tempat ini tanpa ada kekhawatiran jangan-jangan gedung ini roboh karena gempa. Tidak sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di Lombok. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-An'am, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mengotori iman mereka dengan kesyirikan, itulah orang yang akan mendapatkan jaminan keamanan. Dan salah satu di antara bentuk jaminan keamanan itu adalah jaminan keamanan perasaan. Anda berada di sebuah tempat tanpa ada rasa takut, tanpa ada kekhawatiran, ini jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagai bentuk rasa syukur kita dengan jaminan keamanan ini, mari kita jaga iman kita sebaik mungkin dengan berusaha membersihkan iman dari semua noda-noda kesyirikan. Baik, hadirin yang kami hormati, saya diminta oleh Pak Wira untuk menyampaikan materi tentang masalah fikih korban. Bukan ada latar belakang apapun selain karena saya pernah nulis buku, terus beliau beli buku itu, tapi karena nggak nemu akhirnya saya kasih. Nah kemudian beliau minta tolong di acara ini dikasih sedikit muqaddimah tentang bagaimana aturan yang berlaku dalam masalah kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang aturan kurban ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Yang pertama, bahwasanya kurban itu amal ibadah tahunan. Banyak orang berpikir ibadah kurban itu dilakukan seumur hidup sekali, dan ini satu kekeliruan. Makanya sering kita jumpai ada orang berkorban atas nama bapak tahun ini, atas nama ibu tahun depan, kemudian anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Setelah semua selesai dalam satu keluarga dikurbankan, habis berarti ya. Akhirnya mereka tidak kurban lagi, bertahun-tahun nggak kurban, karena beranggapan masing-masing sudah pernah berkorban. Dan ini anggapan yang keliru. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya aku telah menyediakan kepadamu telaga Kautsar, karena itu kerjakanlah salat dan sembelihlah korban. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga yang disampaikan oleh beberapa ulama tabi'in seperti Qatadah, Atha bin Abi Rabah, Ikrimah, bahwa yang dimaksud perintah salat di sini adalah salat Idul Adha, dan yang dimaksud sembelihlah korban di sini adalah ibadah korban yang kita laksanakan. Kalau salat Id dikerjakan setiap tahun, berarti pelaksanaan korban juga dilaksanakan setiap tahun. Sehingga kurban itu amal tahunan, bukan amal seumur hidup sekali. Allah Subhanahu wa taala meletakkan amal bagi para hambanya itu sesuai dengan waktu tertentu. Ada ibadah yang dikerjakan harian, seperti sholat 5 waktu. Ada ibadah yang dikerjakan pekanan, seperti apa Pak? Jumatan. Ada ibadah yang dikerjakan bulanan, contohnya puasa ayyamul bid. Ada yang dikerjakan tahunan, seperti zakat atau sholat Id. Ada yang dikerjakan seumur hidup sekali. Contoh ibadah yang dikerjakan seumur hidup sekali misalnya apa? Haji boleh setiap tahun? Boleh. Ibadah yang dikerjakan seumur hidup sekali contohnya sunat khitan. Mau berapa kali? Baik. Nah tolong jangan keliru dalam penempatan waktu. Ada sebagian orang ibadah harian dikerjakan tahunan, ratau sholat nih gak pas Id saja. Ada yang ibadah seharusnya tahunan dikerjakan bulanan. Nyun sewu, salah satu contohnya adalah seharusnya zakat itu tahunan tapi dikeluarkan setiap bulan.
Makanya para ulama sepakat nggak boleh zakat bulanan. Zakat itu amal ibadah tahunan untuk zakat mal, atau zakat yang dikeluarkan ketika musim panen untuk zakat ziraah, zakat pertanian. Tayyib. Nah, kurban yang benar itu dikerjakan setiap tahun sekali. Tayyib. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, karena itulah bagi mereka yang punya kemampuan, jangan sampai dalam waktu 1 tahun tertentu dia tidak berkorban. Nabi SAW atau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa likullin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Aku jadikan setiap masing-masing umat itu memiliki mansakan. Mansak artinya adalah ibadah kurban. Ada kegiatan ibadah kurban yang dilaksanakan di umat-umat sebelum kita. Bani Israel punya syariat berkurban, umatnya para nabi terdahulu juga punya syariat berkorban. Sebagaimana yang Allah nyatakan di sini, setiap umat itu punya mansak, punya kegiatan ibadah kurban. Karena itulah dalam rangka untuk mewujudkan syiar ini, Nabi SAW menekankan kepada umatnya, jangan sampai yang mampu tidak berkorban. Sampai beliau bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Man kana lahu sa'atun falyudahhi, man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kemampuan tapi dia tidak mau berkorban, enggak usah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Maksudnya siapa yang mampu enggak mau korban, enggak usah sholat Id sekalian. Kalau ada seorang anak, Pak, saking bandelnya, kemudian orang tuanya marah terus diancam, "Kowe nek ra gelem mari, ra gelem leren, wis rasah mulih." Kira-kira anaknya makin seneng enggak, Pak? Alhamdulillah rentok mulih. Anak ini akan semakin sedih ketika dia butuh kasih sayang orang tuanya. Seorang mukmin yang butuh kasih sayang nabinya, dia akan merasa sedih ketika diusir oleh Nabi SAW dari masjid atau dari tempat sholat. Karena dia butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah, hadis ini menjadi dalil sebagian ulama yang mengatakan bahasanya korban itu hukumnya wajib. Korban itu hukumnya wajib. Karena sampai Nabi SAW mengusir sebagian orang atau di antara umatnya yang mampu tapi dia tidak mau berkorban. Baik. Kemudian berikutnya yang perlu kita perhatikan, korban itu ibadah keluarga. Jadi ada beberapa ibadah yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan populasi tertentu. Ada istilah amal wajib kifayah. Maka dia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sekelompok kaum muslimin. Siapa yang sudah mengerjakan sebagian di antara mereka, maka sebagian gugur kewajibannya. Contohnya apa, Pak? Menangani jenazah. Contoh yang lain adzan. Contoh yang lain adalah melaksanakan sholat Id. Ketika sebagian besar sudah melakukannya, maka yang lain menjadi gugur kewajibannya. Kemudian ada ibadah yang diwajibkan oleh Allah untuk masing-masing individu yang sudah baligh dan berakal tanpa pengecualian. Contohnya sholat 5 waktu. Ada ibadah yang diwajibkan oleh Allah untuk setiap nyawa, baik besar maupun kecil, baligh maupun yang belum baligh, bahkan merdeka maupun budak. Contohnya zakat fitrah. Dan ada ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk satu kelompok keluarga, untuk satu keluarga. Contohnya zakat. Maka zakat itu dikeluarkan oleh kepala keluarga, sehingga yang lain sudah gugur kewajibannya. Anak-anak atau istri, ya, dia tidak berkewajiban untuk mengeluarkan ketika kepala keluarga sudah mengeluarkannya. Nah, termasuk salah satunya adalah ibadah kurban. Ini dinyatakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari ketika beliau ditanya oleh Atha bin Yasar, seorang ulama tabi'in, "Kaifa kanatid dhuhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Seperti apakah cara berkorban yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW? Jawab Abu Ayyub, "Kana ar-rajulu yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitihi." Dulu kami para sahabat, seseorang itu menyembelih korban seekor domba untuk dirinya dan keluarganya. Mereka makan sebagian dan mereka sedekahkan sebagian. Sehingga tidak ada istilah tahun ini korban untuk bapak, tahun depan korban untuk ibu, atau tahun depan lagi korban untuk anak, dan seterusnya.
Yang betul kurban itu satu keluarga. Sehingga seekor hewan bisa dipakai untuk kurban atas nama pemilik plus berikut seluruh keluarganya. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, terus batasan keluarga yang bisa dilibatkan dalam pelaksanaan kurban itu siapa saja? Ada keterangan yang disampaikan oleh Imam Al-Baji, beliau ini seorang ulama madzhab Malikiyah. Beliau mengatakan, yajuzu lil insan ayyudhhiya an nafsihi wa an ahli baitihi bisyatil wahidati, yakni bi ahli baitihi ahlan nafaqatihi. Boleh bagi seseorang untuk menyembelih seekor kambing atas nama dirinya dan atas nama keluarganya. Yang dimaksud adalah ahli baitihi wa ahli nafaqatihi. Orang yang tinggal satu rumah dengannya dan kewajiban nafkahnya ditanggung oleh satu orang. Sehingga di sini Imam Al-Baji memberikan dua batasan keluarga yang bisa dilibatkan. Pertama, dia masih tinggal dengan orang tuanya. Yang kedua, nafkahnya masih dari satu sumber, yaitu dari orang tuanya. Juga dinyatakan oleh Ibnu Habib, walahu ayyudkhila fi udhiyatihi man balagha min waladihi. Orang tua juga boleh melibatkan anaknya yang sudah balik. Wa in kana ghaniyan, meskipun bisa jadi anak itu berkemampuan, idza kana fi nafaqatihi wa baitihi, selama dia masih dalam satu rumah dan nafkahnya dari ayahnya. Baik. Dan kesimpulannya hadirin makan Allah, keluarga yang boleh kita libatkan dalam pengatasnamaan kurban itu ada 3 syarat. Pertama, ada hubungan qarabah, ada hubungan kerabat. Sehingga para ulama membolehkan sepupu boleh enggak? Boleh. Saudara silahkan, paman bibi silahkan, karena masih ada hubungan kerabat. Yang kedua, mereka tinggal serumah dengan kita. Yang ketiga, nafkah mereka berasal dari satu sumber, yaitu dari satu kepala keluarga. Sehingga misalnya ada bibi yang nebeng tinggal bersama kita, atau saudara yang nebeng ikut bersama kita, nafkah mereka dari kita, kemudian kita berkorban, mereka pun turut bisa mendapatkan pahalanya. Tayyib. Nah, yang saya maksud di sini adalah masalah dilibatkan untuk mendapatkan pahala kurban, bukan urunan kepemilikan kurban. Kalau kambing hanya boleh dari satu orang, tidak boleh urunan, misalnya masing-masing anak urunan, kemudian bapaknya urunan untuk beli seekor kambing, ini nggak boleh. Kambing hanya boleh dari satu orang. Yang dimaksud adalah dana untuk pengadaannya. Tapi kalau masalah atas namanya, boleh melibatkan anggota keluarga yang lain dengan 3 syarat yang tadi kita sebutkan. Baik. Nah, pengantar seperti ini banyak belum diketahui oleh kaum muslimin, sehingga kebiasaan di negara kita kurban itu masih atas nama satu orang. Ini bisa jadi termasuk pembatasan dalam masalah pahala. Sangat disayangkan hadirin kalau kurban hanya atas nama bapak saja atau ibu saja, sementara keluarga yang lain, anggota keluarga yang lain tidak dilibatkan. Berarti pahalanya hanya mencakup untuk satu orang. Padahal kebiasaan Nabi SAW ketika beliau berkorban, beliau pada saat menyembelih mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, Allahumma hadha anni wa an ahli baiti. Bismillah Allahu Akbar, ya Allah ini korban atas namaku dan atas nama seluruh keluargaku. Baik. Karena itulah kesimpulan yang ingin kita sampaikan ini ya. Idealnya jumlah hewan kurban di masyarakat itu sama dengan jumlah kakak muslim yang mampu. Karena tadi kita punya pengantar, kurban itu wajib bagi mereka yang mampu, dan ini tugas per kakak. Berarti idealnya jumlah hewan kurban di masing-masing masjid adalah sejumlah kakak yang ada di sekitar masjid itu. Maka kalau misalnya Bapak Ibu ingin mensurvei berapa jumlah kurban di sini, jawabannya sama dengan jumlah kakak yang ada di sini. Kalau seperti ini bisa terjadi di lingkungan Bapak Ibu, berarti kesadaran masyarakat dalam berkorban sudah mulai meningkat. Cuman sangat disayangkan ya, umumnya jumlah kakak dengan jumlah korban banyak mana Pak? Banyak jumlah korban ya, banyak jumlah kakaknya. Mungkin cuma 30% saja yang korban, itu pun sudah alhamdulillah banyak sekali. Sehingga kalau dalam sebuah lingkungan masyarakat
mereka yang berkorban jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah kakaknya, berarti kesadaran korbannya masih rendah. Nah, kita mengkampanyekan korban dengan cara seperti ini. Bahasanya korban itu amal ibadah tahunan, dia tugas untuk setiap kakak bagi yang mampu. Dengan cara ini semoga populasi korban lebih meningkat dibandingkan populasi jumlah kakak yang ada di masyarakat kita. Cuman sangat disayangkan ya, nek tuku rokok mampu 20.000 per hari Pak ya, kali 356 berapa Pak? 7 jutaan. Itu bisa dipakai korban 2 nama ya, urunan sapi 2 kali. Tapi kalau disuruh korban orang gelem ya, maka korban itu mampu tapi tidak mau. Beda dengan poligami, mau tapi tidak mampu. Baik. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengukur kurban minimalis. Ada sebagian orang yang tanya begini, saya punya dana tapi terbatas, sehingga kalau saya mau terlibat korban, saya mau berkorban, kira-kira harga minimal yang bisa saya upayakan itu berapa? Ada beberapa kriteria hewan korban yang secara umum ini lebih murah dibandingkan umumnya yang dilakukan oleh masyarakat. Pertama ini, kurban itu tidak harus jantan. Dia boleh menggunakan hewan betina. Makanya para ulama mengatakan termasuk di antara cacat yang nggak ngefek dalam kurban adalah kurban dengan hewan bunting. Artinya hewan bunting itu bisa dipakai untuk berkorban, dan adanya buntingan dalam perutnya ini tidak menyebabkan nilai pahalanya menjadi berkurang atau kurbannya menjadi makruh atau bahkan dilarang. Nah, dalil tegas masalah itu adalah pernyataan dari Ummu Kurzin, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda menjelaskan tentang akikah. Beliau mengatakan, anil gulami syatani wa anil jariyati syatun la yadurrukum dhukranan kunna au inatha. Untuk anak laki-laki akikahnya 2 kambing, untuk anak perempuan akikahnya 1 kambing. Enggak jadi masalah apakah mau pakai kambing jantan atau kambing betina. Menyimpulkan dari pernyataan ini, Imam Asy-Syairazi, salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, penulis kitab Al-Muhadzab, yang kitab ini dikasih syarah penjelasan oleh An-Nawawi menjadi Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, salah satu di antara kitab rujukan mazhab Syafi'iyah. Kata Asy-Syairazi, jika dibolehkan menggunakan hewan betina untuk akikah berdasarkan hadis di atas, berarti ini menunjukkan bolehnya berkorban dengan hewan betina. Karena secara umum hukum yang berlaku dalam kurban juga berlaku dalam akikah. Yang berlaku dalam akikah juga berlaku dalam kurban. Kaidah mengatakan ma thabata fil udhiyah thabata fil akikah wa bil aks. Apa yang berlaku dalam kurban juga berlaku dalam akikah. Baik. Ini tidak mengajarkan kita untuk pelit ketika beribadah ya. Cuman ini solusi bagi mereka yang ingin berkorban, mengajari masyarakat barangkali ada yang mau latihan korban tapi dananya terbatas. Anda bisa sampaikan kambing betina boleh. Saya pernah praktek seperti ini Pak, korban dengan kambing betina. Nah, ketika saya setorkan ke masjid, alhamdulillah nggak ketahuan. Baru ketahuan ketika dikeleti Pak. Tukang ngeletnya bingung, ki luntungin yang di kok rauno. Tak delik nih. Baik, padahal aslinya itu kambing betina. Kemudian yang kedua, kriteria berikutnya yang ini bisa lebih murah adalah untuk gembel domba boleh di usia 6 bulan, yang diistilahkan dengan jadza'atud dha'ni, gembel di usia jadza'ah. Tentang bolehnya menyembelih jadza'ah disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dari Ummu Bilal radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhahu bil jada'i minad dha'ni fa innahu jaiz." Silahkan menyembelih dengan jadza'ah dari jenis gembel karena ini jaizun, ini boleh. Cuman ulama berbeda pendapat. Karena menurut istilah Arab, hewan itu kan berkelas ya.
ada jada'ah. Jada'ah itu usia di bawah musinnah. Usia di bawah musinnah. Atasnya jada'ah, kakaknya jada'ah namanya musinnah. Nah, musinnah disebut musinnah dari kata sinnon. Sinnon itu artinya gigi. Makanya ada istilah musinnah karena hewan musinnah itu biasanya untune wis poel ya. Disebut musinnah karena giginya sudah poel. Baik. Nah, musinnah untuk masing-masing binatang itu beda. Untuk kambing, usia musinnah itu ada yang mengatakan 2 tahun untuk kambing. Sehingga kalau belum 2 tahun belum musinnah. Sedangkan untuk sapi sama dengan kambing 2 tahun. Ada yang mengatakan 3 tahun. Untuk onta lebih tua lagi yaitu 5 tahun. Dan musinnah ini ulama sepakat boleh dipakai untuk berkorban. Kemudian yang kedua jada'ah. Jada'ah ini hanya boleh untuk gembel. Sedangkan untuk kambing Jawa, karena kambing itu ada abdoan, ada ma'iz. Ma'iz itu kambing Jawa, abdoan kambing gembel. Untuk ma'iz harus musinnah. Jada'ah nggak boleh. Nah, kalau ma'iz harus musinnah, jika kita mengikuti pendapat yang mengatakan 2 tahun, berarti minimal kambing Jawa itu usianya 2 tahun. Dan jika kita mengambil pendapat yang mengatakan boleh 1 tahun, maka boleh menggunakan kambing Jawa 1 tahun. Nah, untuk jada'ah, jada'ah ini berbeda karena dia adiknya musinnah. Menurut mayoritas ahli bahasa, domba jada'ah itu adalah domba yang usianya 1 tahun menurut mayoritas ahli bahasa. Sementara sebagian ahli bahasa mengatakan domba jada'ah usianya 6 bulan atau 7 bulan. 6 bulan jalan 7 bulan. Genap 6 bulan menuju usia 7 bulan. Sehingga di sini belum poel, Pak. Dia masih ya kambing muda ya. Dia masih kambing muda. Cuman ada khilaf di sini. Baik, kalau dalam mazhab fikih yang ada di tempat kita, 4 mazhab itu, yang membolehkan jada'ah atau kambing gembel usia 6 bulan, ini mazhab Hanafiyah, mazhab Hambali, salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, dan salah satu pendapat dalam mazhab Maliki. Sedangkan yang tidak membolehkan itu mazhab Malikiyah, pendapat resmi dalam mazhab Syafi'iyah, dan pendapat yang diambil oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi. Tayyib. Kalau sekiranya kita menimbang 2 mazhab ini dengan tetap menghargai khilaf, memang secara pribadi saya lebih cenderung memilih pendapat yang kedua. Bahasanya jada'ah itu usia minimalnya 1 tahun. Karena ini adalah pendapat jumhur ahli lughah, mayoritas ahli bahasa. Dan istilah bahasa itu dikembalikan kepada ahlinya. Dikembalikan kepada ahlinya. Kalau mayoritas ahli bahasa mengatakan jada'ah 1 tahun, berarti insya Allah ini yang lebih mendekati. Meskipun kita menghargai kalau misalnya ada sebagian masyarakat yang lebih memilih pendapat yang kedua, bahasanya domba jada'ah itu boleh di usia 6 bulan, kita persilahkan. Karena banyak ulama yang berpendapat demikian. Tayyib hadirin dimuliakan Allah. Jadi yang saya sampaikan ini hanya sebatas pertimbangan untuk melihat nilai hewan kurban dengan harga yang paling minimal. Barangkali nanti bisa disampaikan kepada masyarakat yang tertarik untuk latihan kurban sementara dana terbatas, silahkan pakai yang seperti ini. Gembel wedok usia 6 bulan, regane pira, Pak? Hah? 500. Sek susu ya. 500 boleh? Boleh? Hah? Boleh ya? Baik, nanti langsung dihabisi sama panitia. Direbutan. Tayyib. Cuman tidak mengajarkan kepada mereka untuk nyari yang seperti ini. Semakin sempurna makin bagus. Karena yang namanya kurban itu syiar agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal budna ja'alna lakum min sya'airillah, lakum fiha khair." Hewan kurban itu Allah jadikan sebagai bagian dari syiar agama Allah dan kalian mendapatkan kebaikan di sana. Dan Allah mengatakan, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Orang yang mengagungkan syiar agama Allah ini bagian dari ketakwaan hati. Maka berkorban dengan biaya yang lebih mahal, perjuangan yang lebih banyak, insya Allah nanti pahalanya lebih besar. Baik.
Kemudian ada 3 hal yang perlu kita bedakan di sini hadirin terkait masalah kurban. Yang pertama adalah aturan penyembelihan. Yang kedua aturan kurban. Yang ketiga aturan pemanfaatan kurban. Ini 3 hal yang berbeda. Maksud saya begini. Kalau orang berkorban menyembelihnya batal, apakah kurbannya sah? Ketika orang berkorban menyembelihnya batal, kurbannya sah atau tidak? Menyembelihnya batal, pasti kurbannya batal. Setiap kegiatan kurban menyembelihnya kok batal, maka kurbannya batal. Tapi tidak sebaliknya. Jika kurbannya batal, apakah menyembelihnya batal? Belum tentu. Belum tentu. Dan bisa jadi tidak batal. Contoh, ada orang menyembelih hewan, tapi binatangnya ini tidak memenuhi kriteria kurban yang syar'i. Misal ya, ada salah satu cacat yang menyebabkan batal untuk dikorbankan. Di antaranya adalah pincang. Ketika disembelih, nyembelihnya bagus, sesuai dengan syariat. Boleh nggak hewan ini dimakan? Boleh, tapi tidak sah sebagai korban. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat yang syar'i. Baik, contoh yang paling banyak kita jumpai di masyarakat, ada orang kafir ikut nyumbang hewan korban. Itu boleh nggak Pak diterima Pak? Hah? Boleh atau enggak diterima? Jawabannya, silahkan disembelih, tapi bukan korban. Ya, hidup-hidup mau nyumbang daging, nanti dipakai untuk makan-makan panitia. Hanya saja dia tidak boleh diikutkan urunan sapi. Ya. Kalau diikutkan urunan sapi nggak boleh. Sehingga kalau ada orang kafir, saya mau ikut nyumbang, silahkan dibelikan kambing. Karena kalau sapi nggak boleh. Kenapa? 7 orang yang terlibat dalam kegiatan menyembelih sapi itu semuanya harus punya niat ibadah. Kalau salah satu tidak punya niat ibadah, dan jelas yang namanya orang kafir tidak punya niat seperti ini, maka ini menyebabkan sapinya tidak sah untuk dijadikan hewan korban. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih mendekati. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan, misalnya salah satu peserta berniat untuk walimah misalnya, dia tidak ingin berkorban, tapi dia ingin mengambil dagingnya untuk kegiatan walimah dia. Ada sebagian yang membolehkan. Tapi yang benar, 7 orang ini semuanya harus punya niat ibadah, sehingga ketika orang kafir dilibatkan di situ, maka hukumnya tidak boleh kecuali jika dia nyumbang dibelikan dengan seekor kambing. Tayyib. Kemudian berikutnya mengenai pemanfaatan kurban. Jadi kurban itu selesai setelah penyembelihan. Sampai hewan itu mati, maka kurban itu sudah selesai. Maksud saya begini. Jika terjadi benturan maslahat pemanfaatan dengan maslahat kegiatan kurban, mana yang harus didahulukan? Contoh, sekarang sedang ada musibah gempa. Kaum muslimin yang ada di Lombok banyak membutuhkan bantuan. Mana kira-kira yang lebih afdol? Mana kira-kira yang lebih afdol? Sedekah untuk korban gempa ataukah menggunakan dananya untuk berkorban? Sama-sama korban Pak ya. Yang satu untuk korban gempa, yang satu untuk korban hewan. Mana yang lebih afdol? Menggunakan dana korban ini untuk disalurkan ke Lombok, sehingga nanti berubah jadi bahan bangunan. Atau yang kedua, menggunakan dana ini untuk berkorban. Dua-duanya ya. Kalau bisa dua-duanya, lakukan dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya, lakukan dua-duanya. Tapi kalau dananya terbatas, mana yang lebih afdol? Lombok lebih afdol ya. Panitia korbannya bubar nanti Pak. Karena semua masyarakat dihimbau untuk donasi Lombok, nggak ada korban di Jawa nanti. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi maja'ah, musim paceklik. Orang kekurangan makanan. Dan ketika itu terjadi, solusi yang beliau berikan bukan mengalihkan dana kurban untuk beli gandum
agar bisa disalurkan untuk nyumbang mereka yang mengalami kelaparan. Tapi yang beliau lakukan adalah lanjutkan berkorban. Hanya saja beliau ngasih batasan, daging korban tidak boleh bertahan selama 3 hari. Maka korban ketika tahun itu hanya boleh di tanggal 10, 11, 12. Semuanya sudah habis disembelih. Tanggal 13 nggak boleh disisakan. Baik. Termasuk juga yang disimpan harus semuanya sudah dibagikan. Sehingga orang hanya cukup makan seberapa, begitu. Selesai, nggak boleh di kulkas. Semuanya harus disalurkan. Ini terjadi di zaman Nabi SAW. Makanya kalau kita ditanya ketika ada 2 maslahat seperti ini, mana yang harus diutamakan? Jawabannya adalah maslahat yang lebih sesuai dengan syiar, itu yang lebih didahulukan. Dan nanti masalah penyalurannya bisa dikirim keluar. Kita sangat mendukung program kurban kaleng ya. Ada beberapa misalnya lembaga yang dia mengumpulkan daging hewan kemudian dikaleng dengan proses tertentu terus dikirim ke daerah-daerah yang minim bantuan. Ini mungkin sangat bagus untuk bisa dilaksanakan, meskipun kalau dari sisi biaya bisa jadi butuh lebih banyak. Tapi kalau kaum muslimin bisa kerjasama seperti ini, insya Allah Pak, yang namanya daging kaleng bisa dijadikan sebagai pengganti mie instan untuk mengislamkan orang yang masuk Kristen gara-gara mie instan Pak. Jadi kristenisasi itu kan rata-rata pakai Indomie, pakai mie ya. Kita bisa islamisasi pakai daging. Lebih menarik mana Pak? Nah. Cuman karena kurang maksimal ya mau numpuk ning kulkase wong Jogja, tapi tidak menyebar keluar. Kadang ada satu rumah dapat 5 kilo, dapat 10 kilo, harus gopo. Wong di bakso disimpan setahun rantai, korban berikutnya daging masih sisa. Nah kita menyayangkan seperti ini, penyabarannya kurang maksimal. Tayyib. Karena itulah jamaah belakang Allah, kita perlu ingat memperhatikan kesempurnaan korban itu lebih diutamakan dibandingkan memperhatikan masalah penyebaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, namun takwa kalian. Sehingga ketika orang itu melaksanakan ibadah kurban semakin sempurna mendekati sunnah, maka pahalanya semakin besar. Bisa menyembelih sendiri atau minimal menyaksikan proses penyembelihan. Kemudian juga makan sebagian dagingnya. Ini semuanya bagian dari sunnah yang kita ditekankan untuk melakukannya. Kalaupun misalnya tidak memungkinkan, karena di daerah lain sangat membutuhkan, dan itu bisa berbahaya jika kita tidak memberikan sumbangan, maka mengalihkan dana ini sebagian tidak jadi masalah. Tapi karena pertimbangan yang lain. Baik. Selanjutnya di sini saya akan menyebutkan beberapa syarat menyembelih yang syar'i. Singkat saja. Pertama, orang yang menyembelih harus mampu berniat untuk menyembelih, dan syaratnya 2, harus mumayyiz dan berakal. Maka orang gila nggak boleh, atau anak kecil yang belum berakal nggak boleh. Kemudian yang kedua, orang yang menyembelih harus muslim atau ahli kitab. Tapi khusus untuk korban harus muslim, karena di situ ada niat ibadah khusus. Tapi kalau selain korban, ahli kitab boleh. Ini berdasarkan surat Al-Maidah ayat 5. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Pada hari aku halalkan yang baik-baik untuk kalian, dan sembelihan ahli kitab halal bagi kalian, sembelihan kalian juga halal bagi ahli kitab. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada orang bertanya begini, ahli kitab sekarang apakah hukumnya sama dengan ahli kitab dulu? Jawabannya, ahli kitab dulu sudah kafir sebagaimana sekarang. Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina qalu innallaha thalithu thalathah laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalathah. Orang yang mengatakan Allah itu trinitas, bagian dari trinitas, dia telah kafir. Ini Allah turunkan di surat Al-Maidah. Dan di surat yang sama Allah menjelaskan sembelihan orang ahli kitab halal. Berarti ahli kitab sejak masa silam sudah kafir. Di zaman Nabi SAW ahli kitab itu sudah
kafir. Sehingga ahli kitab dulu dan sekarang nggak ada bedanya, semuanya kafir. Sepanjang dia beragama Nasrani, ahli kitab, maka sembelihannya masuk dalam kategori ayat ini, yaitu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika melukai hewan punya maksud untuk menyembelih. Jika melukai hewan bukan untuk maksud menyembelih, maka tidak halal dimakan. Misalnya untuk membela diri. Ada kambing nyeruduk, terus kita bawa tombak, ditombak, mati dia. Boleh nggak dimakan? Nggak boleh. Berikutnya, apakah disyariatkan harus niat untuk dimakan? Nah, di sini ulama khilaf. Misalnya ya, ada orang niat menyembelih, tapi dengan tujuan untuk praktikum menyembelih. Berarti niat awalnya apa? Bukan untuk dimakan, tapi untuk praktikum menyembelih atau untuk ditunjukkan kepada para peserta pelatihan ini bagaimana cara menyembelih yang syar'i. Nah, niat yang menyembelih hanya untuk menunjukkan seperti inilah cara menyembelih. Bolehkah hewan ini dimakan? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan hewan seperti ini nggak boleh dimakan. Dia menyembelih dengan niat menyembelih, tapi tidak ada niat untuk dikonsumsi. Ini berdasarkan hadis di mana Nabi SAW pernah mengatakan, "Ma min insanin qatala usfuran, fama fawqaha bi ghairi haqqiha illa sa'alahu Allahu azza wa jalla anha." Jika ada orang yang menyembelih seekor burung atau yang lebih kecil dari itu tanpa hak yang benar, tanpa alasan yang benar, maka akan dimintai pertanggungjawaban ketika di hari kiamat. Kemudian sahabat bertanya, "Apa haknya ya Rasulullah?" Kata beliau, yadbahuha fayakuluha. Dia menyembelih dengan tujuan untuk dimakan. Maka menyembelih dengan tujuan untuk penelitian, untuk praktikum. Nanti sisa dagingnya tidak boleh dimakan. Menurut pendapat yang lebih kuat, dan ini pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Aqil. Tayyib. Maka nanti katanya ada praktek menyembelih kambing ya, Pak Soni? Betul ya. Berarti Pak Soni dipesani tolong ini niatkan untuk dikonsumsi. Bukan sebatas untuk pertunjukan. Kalau niatnya menyembelih hanya untuk pertunjukan seperti ini cara menyembelih yang syar'i, mati ya wis dikubur, Pak. Bondone panitia tambah, gitu. Kita lanjutkan. Tidak untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Sangat jelas insyaallah ya. Karena binatang yang disembelih untuk berhala hukumnya haram. Berikutnya, tidak diikrarkan untuk selain Allah. Karena kalau diikrarkan untuk selain Allah, uhilla li ghairillahi bi, termasuk hewan yang diharamkan oleh Allah. Ulama beda pendapat apa hukum membaca sholawat ketika menyembelih. Kalau tanpa sholawat, ulama sepakat boleh, halal sembelihannya. Tapi kalau pakai sholawat boleh atau tidak? Ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan boleh. Karena menyembelih itu ibadah, maka tidak boleh ada makhluk yang disertakan dalam kegiatan ibadah. Sampai pun nama Nabi SAW. Nah, dikhawatirkan ketika sholawat itu dibaca, kemudian terbayang dalam dirinya pengagungan kepada Rasulullah SAW saat menyembelih. Nah, ini bisa jadi termasuk ihlal untuk li ghairillah. Ihlal menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Namun wallahu alam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini membaca bismillahi Allahu akbar wassalatu wassalamu ala Rasulillah, insyaallah tidak masalah. Karena sholawat di sini mendoakan Rasulullah, bukan menyebut nama Nabi SAW semata. Dan itu kalimat zikir yang syar'i. Namun kalau misalnya kita mau memilih yang lebih bersih, maka cukup bismillah Allahu akbar sebagaimana yang dipraktikkan Nabi SAW. Ini yang lebih baik. Tayyib. Kemudian harus menyebut nama Allah, membaca basmalah menjelang menyembelih. Allah berfirman di surat Al-An'am, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisqun." Janganlah kamu makan binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelih, karena ini binatang fasik. Disebut binatang fasik karena dia haram dikonsumsi.
Baik, yang membaca itu siapa Pak? Saya pernah melihat ada orang menyembelih sapi, jagal ya. Mungkin karena jagalnya ini nggak iso maca Quran Pak. Akhirnya Pak kaumnya di sampingnya bawa kertas, satu selembar kertas begitu, ada tulisannya panjang sekali. Sapi wis siap siaga untuk mati ya. Pisau sudah ditempel di lehernya. Pak kaum ini baca panjang sekali, Bismillah Allahu Akbar, terus ada doa-doanya. Iki sapine mesakne wis antri mati ya. Setelah itu disembelih Pak. Saya perhatikan kayaknya ini jagalnya meneng wae. Dia tidak umik-umik sedikit pun. Nah ini berbahaya Pak. Bisa termasuk menyembelih hewan tanpa membaca basmalah. Yang membaca itu yang megang pisau bukan kopilotnya, bukan asistennya. Kalau asistennya yang megangnya baca bismillah ya percuma. Yang megang pisau harus baca bismillah. Bismillah Allahu Akbar. Kemudian diikrarkan, ya Allah ini korban dariku, atau korban dari keluarga, atas nama diriku dan keluargaku, atau atas nama, kalau 7 orang nggak usah disebut satu-satu kedawan ya. Cukup atas nama semua pemilik sapi ini dan seluruh keluarganya. Insya Allah dengan cara seperti ini akan lebih ringkas bacaannya, sehingga tidak semakin menyakiti sapi yang sudah ingin berot-berot ya, ingin untuk dilepaskan. Baik, ulama mempersyaratkan bacaan basmalah ini harus dilakukan sesaat sebelum menyembelih. Tapi kalau jauh sebelumnya sapi dikeluarkan sudah bismillah, maka ini wajib diulang. Baik. Kemudian syarat berikutnya, alat untuk menyembelih harus pisau yang bisa melukai dan mengalirkan darah selain kuku dan gigi. Nabi SAW bersabda, "Ma'an harad dam wa dzukira rasmullahi alaihi faqulu ma lam yakun sinnan aw dhufran." Segala yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah ketika menyembelih, silakan dimakan selama bukan gigi dan kuku. Kalau gigi dan kuku, gigi dilarang karena itu tulang, kuku dilarang karena ini alat yang dipakai oleh orang Habsyi dalam menyembelih. Menyembelih dengan cara tidak mengalirkan darah seperti disetrum, dicekik dan seterusnya itu gaya-gaya orang barat, misalnya ditembak ya. Kepalanya ditembak, ini nanti semua dagingnya haram untuk dikonsumsi, karena ini menyembelih dengan cara tidak syar'i. Kemudian yang ke-9, harus sampai mengalir di tempat yang benar berdasarkan hadis di atas. Apa yang dimaksud di tempat yang benar? Mengalirkan darah di tempat yang benar itu ada 3 keadaan. Pertama, dalam kondisi normal untuk selain onta. Maka yang dimaksud kondisi normal adalah penyembelih memungkinkan untuk menyembelih dengan baik. Posisinya menyembelih di ujung leher. Ini diistilahkan dengan adzabhu. Menyembelihnya di ujung leher ya, paling dekat dengan kepala. Paling dekat dengan kepala. Dan ini berlaku untuk binatang yang lehernya lebih pendek dari onta. Berlaku untuk binatang yang lebih pendek dari onta. Yang kedua, kondisi normal khusus onta. Kondisi normal untuk onta, maka posisi menyembelihnya di pangkal leher, namanya an-nahar. Menyembelih itu ada 2 metode, ada nahar, ada apa satunya tadi? Zabah. Kalau nahar di pangkal, Bapak Ibu bisa lihat videonya ya, bagaimana cara orang Arab menyembelih onta. Itu yang disembelih bukan di sini, tapi di bawah. Maka onta disembelih dalam kondisi berdiri. Sementara untuk selain onta, yang lehernya lebih pendek dibandingkan onta, di pangkal atau di ujung leher, dekat dengan kepala. Baik, kemudian yang ketiga, keadaan tidak normal. Untuk keadaan tidak normal, maksudnya adalah hewan itu tidak bisa ditangkap oleh manusia, seperti sapi buron, atau misalnya dia nyemplung sumur, terus yang kelihatan bokongnya. Nah ini kalau mau disembelih kepalanya atau disembelih di lehernya, susah nanti, kudu nyemplung sumur dulu, mati loro malahan ya. Sapi ini kalau saya nyembelih. Nah kalau
sudah terjadi seperti ini, maka menggunakan metode soid, metode berburu. Nah, metode berburu itu kena apapun terserah, yang penting mengeluarkan darah dan bisa mematikan. Bisa dengan ditembak ya, bisa dengan ditombak atau dipanah, yang penting pokoknya mematikan. Ada banyak kasus sapi mlebu jurang. Kalau dia nggak bisa dinaikkan, nggak bisa diselamatkan, juga kalau menyelamatkan bisa bahaya, ikut nyemplung nanti malah ya gelut karo sapi nih. Maka bisa menggunakan metode yang kedua, yaitu dengan cara apa? Diburu ya, digunakan metode berburu. Nah, metode berburu itu bisa pakai senjata apapun dan bisa mengenai bagian apapun. Selama dia bisa melukai, kemudian dia mati karena luka itu, maka hukumnya nanti halal untuk dimakan. Khusus untuk binatang yang tidak bisa disembelih dalam kondisi normal. Baik. Di sini saya tambahkan tentang syarat menyembelih yang sah untuk kondisi normal. Kata Imam Abdul Aziz bin Baz, ada 3 keadaan di situ, 3 keadaan. Pertama, terputusnya tenggorokan, kerongkongan dan 2 urat leher. Ini adalah keadaan yang terbaik. Jika terputus 4 hal ini, maka sembelihannya halal menurut semua ulama, ijma ulama. Tenggorokan, saluran udara, kerongkongan, saluran makanan, dan 2 urat leher yang berada di samping kanan kiri. Makanya ketika menyembelih itu pisaunya diputar ya, pisaunya diputar agar 2 urat leher yang ada di samping kanan kirinya ini terputus. Nanti akan sangat berbeda debit darah yang keluar ketika yang terputus cuman tenggorokan, kerongkongan, sementara 2 urat lehernya masih utuh. Itu darah yang keluar cuman sedikit, Pak. Tapi begitu kanan kirinya ini putus, nanti ngocor banyak sekali darahnya, dan itu yang mempercepat dia untuk mati. Nah, mungkin salah satu di antara sebab berarti sembelih kok tangi, nah, itu di antaranya adalah karena urat lehernya tidak putus. Berikutnya, terputusnya tenggorokan, kerongkongan dan salah satu urat leher. Kata beliau, sembelihannya benar, halal dan boleh dimakan meskipun keadaan ini derajatnya di bawah kondisi pertama. Ini kurang sempurna. Yang berikutnya, ketika terputusnya tenggorokan dan kerongkongan saja tanpa urat leher. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya sembelihannya halal meskipun ada yang lain yang mengatakan tidak halal. Sehingga biar lebih aman, kita di posisi tidak ragu, sepakat dinilai halal oleh para ulama. 3 hal yang belum putus ya: tenggorokan, kerongkongan, salah satu urat leher. Nah, kalau ini ulama sepakat halal. Yang lebih sempurna 2 urat leher. Baik. Selanjutnya yang bagian terakhir yang ingin saya sampaikan adalah masalah cacat hewan kurban. Cacat hewan kurban ada 3 macam. Pertama, cacat yang menyebabkan tidak sah untuk kurban. Hanya 4 saja. Dan 4 ini berdasarkan nas hadis dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW pernah berisyarat dengan tangannya. Beliau begini. Beliau berisyarat dengan tangannya, mengisyaratkan angka 4. Beliau mengatakan arba'atun la yujzi'an. Ada 4 cacat yang menyebabkan hewan itu tidak sah. Yang pertama, al-aura'u al-bayyin auruha. Buta sebelah dan jelas butanya. Atau yang lebih parah dibandingkan itu. Berarti kalau buta sebelah nggak boleh, buta dua-duanya boleh nggak? Yang nggak boleh kan buta sebelah. Kalau buta dua-duanya lebih parah. Yang kedua, al-maridatu al-bayyinu maraduha. Yang sakit dan jelas sakitnya. Ketiga, al-arja'u al-bayyinu dal'uha. Yang pincang jelas pincangnya. Dan al-kasiratu allati la tunqa, dan yang sangat kurus seolah-olah dia tidak punya sumsum. Baik, ini keterangannya. Buta sebelah yang jelas butanya, maksudnya adalah jelas butanya menurut orang yang melihat, bukan menurut
kambing, bukan menurut hewannya. Sehingga misalnya ya, ahli sapi melihat sapi ini nggak buta, tapi mungkin dia rabun, mungkin dia ada segi cacat di mata, tapi tidak sampai buta sebelah. Menurut mantri kesehatannya, menurut mantri sapinya. Tapi menurut sapinya, gandeng ra iso ngomong ya. Jane aku iki wis picek sebelah. Cuman dia nggak bisa mengutarakan maksudnya. Boleh nggak untuk dikorbankan? Boleh. Karena tidak jelas menurut yang melihat, bukan menurut hewannya. Karena itulah para ulama mengatakan hewan rabun boleh dikorbankan, karena ini belum sampai pada batas buta. Yang kedua, sakit yang jelas sakitnya. Jika sakitnya belum jelas, misalnya kelihatan sehat, padahal aslinya jenahku yang gregesi tapi rakondo, maka ini masih boleh untuk dijadikan sebagai hewan korban. Yang berikutnya, pincang dan tampak jelas pincangnya. Yang dimaksud adalah dia tidak bisa berjalan normal. Kalau batasan yang diberikan oleh para ulama, jika dia jalan bareng kawan-kawannya paling belakang ketinggalan karena pincang, maka ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan korban. Tapi kalau dia pincang bisa lari, ini itu pincang ya. Meskipun bisa jadi aslinya dia sakit kakinya. Baik. Kemudian yang kedua, cacat yang menyebabkan makruh dikorbankan. Terdapat hadis yang menyatakan larangan berkorban dengan cacat di telinganya sobek, atau telinganya kecil sebelah, atau telinganya misalnya terputus. Kemudian juga tanduknya yang pecah, tanduknya patah sebagian. Ini hadisnya dhaif. Karena itu para ulama tidak menjadikannya sebagai dalil, namun mereka menggolongkan ini sebagai cacat yang bisa menyebabkan korban itu menjadi makruh, bisa menyebabkan korbannya menjadi makruh. Kemudian yang ketiga adalah cacat yang tidak berpengaruh pada status hewan meskipun kurang sempurna, dan ini adalah selain dari 6 cacat yang tadi disebutkan, misalnya ompong, tidak berekor, bunting, dan seterusnya, masih sah dipakai untuk hewan, dijadikan sebagai korban, tapi kurang sempurna. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengambil yang lebih sempurna tentu saja yang paling baik. Tapi kalau misalnya menjumpai yang seperti ini, bukan berarti bahasanya kita boleh menilai kalau hewan ini batal untuk dikorbankan, tergantung seperti apakah jenis cacatnya. Tayyib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya, dan terutama bagi Dekan Fakultas Kedokteran Hewan dan berikut yang mewakili yang telah menyediakan kami tempat untuk belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan balasan. Kami tidak bisa memberikan balasan apapun selain ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat untuk apa yang kita upayakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.